Dalam dunia bisnis, persaingan selalu terjadi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, atau antara seseorang yang satu dengan seseorang yang lain. Nah, oleh karena itu, sebuah perusahaan tadi harus dilengkapi dengan yang namanya laporan bisnis. Laporan bisnis digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan, untuk membantu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya juga, dan juga dipergunakan untuk perusahaan ketika akan menarik investor. Nah, contohnya seperti laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan ini dipergunakan oleh para investor untuk melihat bagaimana kondisi laporan keuangan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan ini tadi kondisi keuangannya baik atau tidak? Atau apakah jika investor tadi itu ingin menanamkan modal di sana, dia akan untung atau tidak? Nah, maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait perencanaan laporan bisnis. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian laporan bisnis? Laporan bisnis itu tuh artinya adalah laporan yang sifatnya netral, tidak memihak, lalu memiliki tujuan yang jelas, dan juga berisi tentang penyajian fakta yang ingin disampaikan kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita juga harus tahu dong apa sih fungsi dari laporan bisnis itu. Yang pertama, untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang sudah berlaku di perusahaan. Yang keempat, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik internal atau eksternal perusahaan. Yang kelima, untuk menganalisis informasi dan alat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, untuk memperoleh sumber pendanaan ketika akan membuka bisnis baru. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dan juga fungsi dari laporan bisnis, kita juga perlu mengetahui terkait jenis-jenis laporan bisnis. Laporan bisnis itu bisa kita kelompokkan menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah laporan bisnis menurut fungsinya. Laporan bisnis menurut fungsinya terdiri dari laporan informasional, berfungsi untuk memberikan informasi yang menyajikan fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan memberi rekomendasi. Contohnya seperti laporan perkembangan, laporan sementara, dan laporan triwulan. Yang kedua, laporan analitikal adalah laporan yang menyajikan fakta, menganalisis, menafsir, kemudian menarik kesimpulan, dan memberi rekomendasi. Contohnya seperti laporan rekomendasi, proposal, dan laporan pengambilan keputusan. Yang kedua, laporan ini dikelompokkan berdasarkan subjeknya, yaitu suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan bagian atau departemen di mana laporan itu diperoleh. Contohnya seperti laporan pemasaran dari bagian pemasaran dan laporan produksi harian dari bagian produksi. Nah, yang ketiga ada juga laporan dikelompokkan menurut formalitasnya, yang terdiri dari laporan formal. Laporan formal pada umumnya berbentuk panjang, lebih dari 10 halaman, dan mencakup masalah yang kompleks. Namun demikian, pengertian panjang di sini bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Laporan formal mencakup 3 hal penting. Yang pertama, body tag yang mencakup pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, prefatory part yang mencakup sampul, judul halaman, surat kewenangan, penerimaan, persetujuan, pengiriman, penghargaan, sinopsis, abstraksi, rangkuman eksekutif, daftar isi, dan daftar tabel. Dan yang terakhir, suplemen part yang mencakup lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah, dan indeks. Yang selanjutnya, laporan informal. Laporan informal biasanya hanya mencakup badan teks. Namun demikian, sejumlah laporan informal lainnya juga mencakup judul, halaman pengiriman, catatan akhir, dan lampiran.
Selanjutnya, kita bisa membedakan juga laporan berdasarkan keasliannya, yaitu terdiri dari laporan otoritas. Laporan otoritas dibuat berdasarkan permintaan atau kuasa dari orang lain. Contohnya seperti Surat tanah. yang selanjutnya, laporan sukarela. Laporan sukarela dibuat berdasarkan inisiatif dari pembuat laporan itu sendiri. Contohnya seperti Catatan keuangan pribadi. yang selanjutnya, laporan swasta. Laporan swasta dibuat oleh organisasi atau perusahaan swasta. Contohnya seperti Laporan distribusi PT Indomaret. Dan yang terakhir, laporan publik. laporan publik dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang dibiayai oleh negara. Contohnya seperti Laporan cuaca tiap jam dari BMKG. ada juga laporan menurut frekuensinya yang bisa dikelompokkan menjadi laporan berkala. Laporan berkala disusun secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Contohnya seperti Laporan bursa saham tiap jam. Laporan produksi setiap bulan. Dan laporan anggaran tahunan. yang kedua, laporan khusus. Laporan khusus ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik atau khusus. Contohnya seperti Laporan yang ditulis ketika ada suatu kejadian. yang selanjutnya, laporan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kegiatan proyek yang terdiri dari laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan mencakup hal-hal apa saja yang dibutuhkan agar proyek bisa berjalan. Contohnya seperti Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam persiapan suatu proyek. Hasil yang diharapkan dan cara melakukan pelatihan pegawai. yang kedua, laporan perkembangan. Laporan perkembangan berisi mengenai perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala. Yang ketiga, laporan akhir. Laporan akhir berisi mengenai hasil akhir pelaksanaan suatu proyek. Dan yang terakhir adalah pengelompokan laporan berdasarkan pelaksanaannya yang terdiri dari agenda. Agenda adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum pertemuan berlangsung, yang berisi jadwal pelaksanaan dan topik yang dibahas dalam pertemuan. Yang selanjutnya, resolusi. Resolusi adalah laporan singkat yang berisi hasil kesepakatan dalam suatu pertemuan. Dan yang terakhir, Notulen. notulen adalah laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung. Setelah kita mengetahui berbagai fungsi dan jenis dari laporan bisnis tadi, kita juga perlu mengetahui bagian-bagian pokok dari laporan bisnis. Nah, laporan itu umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, dalam laporan bisnis, di bagian pendahuluan, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal yang harus kita cantumkan di dalamnya, seperti Pemberi kuasa, layout atau outline, latar belakang, rumusan masalah, maksud atau tujuan, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber, definisi istilah, dan keterbatasan penulis. yang kedua. Bagian ini adalah bagian paling penting dari sebuah laporan bisnis karena di dalamnya mencakup tujuan atau maksud dari dibuatnya laporan bisnis ini. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan ketika kita akan membuat isi dari laporan bisnis. yang pertama, Cara deduksi. Cara deduksi dilakukan dengan menyampaikan ide pokok dan juga rekomendasi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sampaikan hal-hal yang rinci. Cara deduksi ini bisa kita pergunakan kepada kriteria pembaca yang sibuk atau orang-orang yang ingin mengetahui berita baik atau netral terlebih dahulu, dan juga kepada pembaca yang ingin menganalisa data lebih baik. Yang kedua, Cara induksi. cara induksi ini adalah kebalikan dari cara deduksi, di mana cara induksi ini menyampaikan fakta-faktanya terlebih dahulu, baru disampaikan ide pokok dan juga kesimpulan serta rekomendasinya. Cara induksi ini cocok jika dipergunakan kepada kriteria pembaca yang ingin mengetahui beritanya secara rinci terlebih dahulu. Yang kedua, kepada pembaca yang ingin mengetahui kesimpulan atau berita yang kurang baik terlebih dahulu, dan juga
bisa kita gunakan kepada pembaca yang perlu membaca isi laporan secara menyeluruh, bukan di awalnya saja. Dan yang terakhir, Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh. Bagian ini dalam laporan informasional disebut dengan rangkuman, akan tetapi pada laporan analytical, laporan ini disebut dengan bagian kesimpulan atau rekomendasi. Dalam membuat laporan bisnis yang baik, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. yang pertama, Akurat di sini maksudnya adalah kita harus menyampaikan informasi itu secara benar. Sayangnya menyampaikan kebenaran itu kadang hal yang susah ya. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa menyampaikan informasi itu secara baik dan benar. Yang pertama, jelaskan fakta secara konkret dan terperinci. Contohnya, penjualan produk telah meningkat dengan tajam. Salah. Yang benar, penjualan produk meningkat dari 50 juta ke 125 juta dalam 4 bulan terakhir. Yang kedua, laporkan semua fakta secara relevan. contohnya, Nilai saham telah meningkat 2 kali lipat dalam 3 minggu. Salah. Yang benar, nilai saham meningkat 2 kali lipat dalam 3 minggu dari Rp250 menjadi Rp500. Yang ketiga, sajikan bukti-bukti yang valid yang hanya mendukung kesimpulan. contohnya, Gempa besar di Malang merusak rumah warga. Salah. Yang benar, gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Kabupaten Malang, sehingga menyebabkan 6.619 rumah warga rusak. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah jagalah emosional pribadi baik bagi pembaca maupun penulis. contohnya, Pembangunan pabrik tahu di pemukiman umum merupakan suatu ide yang gila. Salah. Yang benar, pembangunan pabrik tahu di pemukiman umum merupakan suatu kebijakan yang tidak pada tempatnya, karena bau limbah ampas tahu dapat mengganggu warga sekitar. Langkah kedua yang perlu diperhatikan ketika membuat laporan bisnis adalah membuatnya dengan keputusan yang terbaik. Apapun jenis laporan bisnis yang dibuat, kita harus tetap memperhatikan bagaimana perasaan pembaca dan pikirannya, apakah pembaca suka maupun tidak suka. Karena membuat laporan bisnis berarti adalah membuat keputusan tentang isi, sehingga kebutuhan audienslah yang menjadi perhatian utama bagi penulis. Maka dari itu, penulis harus benar-benar memperhatikan bagaimana keputusan yang akan diambil ketika membuat laporan tersebut. Nah, langkah terakhir yang perlu diperhatikan oleh penulis sebelum menulis laporannya adalah dengan menentukan format, gaya, dan juga organisasi dari laporan itu yang harus responsif. Dikatakan responsif adalah apabila isi dari laporan itu mencakup 5W dan 1H. Apa sih 5W 1H? 5W dan 1H adalah yaitu siapa yang berinisiatif untuk membuat laporan. contohnya, Laporan sukarela disusun atas dasar inisiatif penulis itu sendiri, sehingga perlu lebih rinci dan mendapat dukungan lebih. what, yaitu Subjek apa yang akan dimasukkan ke dalam laporan. contohnya, Laporan audit yang dibuat oleh seorang akuntan dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan. Umumnya, laporan itu lebih berisi tabel-tabel dan angka-angka. when, yaitu Kapan laporan itu dibuat. contohnya, Laporan yang dibuat ketika terjadi situasi tertentu dalam perusahaan, seperti ketika kondisi penjualan menurun secara drastis, setelah munculnya produk sintetis dan pemalsuan produk. where, yaitu Kemana laporan itu akan dikirim. Suatu laporan dapat digunakan untuk kepentingan intern dan ekstern sebuah perusahaan, sehingga penulis perlu mempertimbangkan badan atau isi laporan agar pembaca memahaminya. why, yaitu Mengapa laporan itu dibuat. Penulis perlu mengetahui alasan apa di balik pembuatan laporannya. how, yaitu Terkait bagaimana sifat pembaca yang akan membaca laporan.
Penulis setidaknya harus melakukan survei singkat untuk mengetahui karakter dari pembacanya, hingga dapat mengetahui bentuk laporan yang sesuai untuk digunakan. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas penjelasan lebih detail terkait perencanaan laporan bisnis. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan like video kami. Terima kasih. Bye. Kok guyu, Bu? Laporan bisnis itu digunakan juga untuk membantu Pihak internal atau Untuk saya baleni body tag yang mencakup dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Persyaratan hukum. Aku gak ngono. Balen. Cut. Yang pertama, ojo kecapan ae ta. Tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.